1, 2, 3. Shalom semuanya. Kembali lagi dengan kita berempat. Kita akan mengumumkan Setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja kita akan mengadakan komsel. dan jangan lupa buat ikut ibadah youth hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Jangan lupa datang ya. See you. Shalom semuanya. Lagi dengan kita berempat, kita akan mengumumkan Kugang. Change the atmosphere. With our hearts open now, everybody singing out. Oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over as we praise. Well, I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains. Prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Aduh kurang semangat. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Aku minta teman-teman 1, 2, 3 itu maju ke depan. Semuanya maju ke depan, maju ke depan. Bangku nomor 2 diisi. Kamu juga, yang Angie sama Baby juga maju. Ayo bangku nomor 2 itu diisi dulu. Barisan nomor 2 diisi. Ayo ayo. Yang duduk belakang berkatnya nanti berkurang loh ya. Ayo Wendri maju 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 Om. Oke, semuanya di sini ada sukacita. Yang nggak ada sukacita katakan amin. Amin. Oke, di sini ada sukacita. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus jalan satu-satunya jalan kebenaran, angkat tangannya. Oke, kalau percaya bahwa Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran, aku minta semuanya bangkit berdiri. Oke ya, kasih tos kanan kirinya, bilang kayak jangan diem-diem aja, harus lebih semangat lagi. Oke? Are you ready guys? Semua tepuk tangan di atas kepalanya dong. Clap, clap. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya amin. Apa? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi ya, semua tangannya ikutin aku. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Semua angkat tangan katakan. Glory haleluya. Oh oh oh. Haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Apa? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi ya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Apa? Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ayo semuanya pakai gerakan ya. 1, 2. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yang anak-anak Tuhan semuanya angkat tangan. Glory haleluya. Glory haleluya. Oh oh oh. Haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi semua. Glory haleluya.
teman-teman di sini. Aku lihat masih jaim-jaim ya. Aku minta semuanya tangannya direntangkan, gak ada yang saling berdempet-dempetan. Direntangkan. Nah, nanti kalau aku bilang nyanyi glory itu ke kanan, tepuk kanan. Glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory. Oke ya, 1, 2, 3, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Balik, nyanyi glory sambil pijetin temennya. Glory bagi Sang Raja, pijetin sebelah gantian. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory. Semua tangannya diangkat. Glory bagi Sang Raja. Oh, glory, glory bagi Sang Raja. Semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Aku minta teman-teman sendiri nyanyi Kak. Nyanyi. Mana suaranya? Glory bagi Sang Raja. Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Semua angkat tangan. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, apa? Glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi sama-sama katakan. Mari rayakan dan nyanyi. Yang percaya bahwa Tuhan, mari sama-sama tepuk tangan. Haleluya. Semuanya masih semangat memuji Tuhan teman-teman. Amin. Yuk kita senggol kanan kirinya bilang, ayo yuk lebih semangat lagi muji Tuhannya. Ayo, ayo. Sama-sama kita mujikan denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Mau pegang hidup setiap kami Tuhan. Hidupku sepenuh jiwaku, ku
Mari kita siapkan hati kita teman-teman. Kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau mengenal setiap pribadi kami Tuhan. Bahkan Kau tahu Tuhan setiap diri kami masing-masing. Kau memanggil setiap kami pribadi Tuhan. Ini kami Yesus. Ini kami Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi dengan-Mu Yesus. Tuhan, Engkau mengenalku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku. Ku lepas kehendak-Mu. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya.
perjumpaan yang indah untuk setiap kami. Kami mau lebih lagi dekat denganmu Yesus. Kami mau lebih lagi mengandalkan Engkau Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, panggil setiap kami. Ini kami, ini setiap kami. Tuhan, aku undang teman-teman semuanya bangkit berdiri. Thank you Jesus. Kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku.
tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Mari katakan lebih iman lagi dengan katakan, Yesus kami sembah Kau. Sembah Kau Allahku. Panggil Dia Bapa, sebab Dia Allah dan Dia adalah sahabat kita. Kau yang amin. Seluruh hidupku kami tidak takut Tuhan, meskipun kami ada di lembah. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan hidupku. Sebab Engkau Tuhan selamanya Tuhan. Engkau Yesus adalah Raja segala Raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah Tuhan. Dan terima kasih Tuhan kalau kami diingatkan Tuhan, masa-masa di mana Engkau mati bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami nggak ada harganya Tuhan. Engkau bayar kami dengan nyawa-Mu Tuhan. Dan Engkau sebagai korban Tuhan, bayar semua dosa kami. Engkau adalah Allah yang tak bercela Tuhan Yesus. Tapi Engkau mau bayar semua dosa kami Tuhan, dan Engkau mati di kayu salib. Kami mau menerima itu sebagai anugerah yang terbesar dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami gak mau sia-siakan kematian-Mu di kayu salib Tuhan. Kami udah dibayar lunas, it is finished Tuhan. Dan terlebih mulia lagi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau telah bangkit Tuhan, menunjukkan bahwa Engkau Allah yang hidup Tuhan. Karena kami tahu kami melangkah tidak sia-sia. Jerih lelah kami mengikut-Mu, kami tidak pernah sia-sia Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan-Mu, kami anak-anak-Mu, kami jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami yang berada saat ini Tuhan. Biar kami diingatkan selalu Tuhan, Engkau tidak hanya mati bayar dosa kami Tuhan, tetapi Engkau bangkit. Itu menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Dan itu Tuhan, kami percaya bahwa masa depan dan pengharapan kami ada. Kami akan tetap selalu kuat untuk menjaga keimanan kami, untuk senantiasa kami menjaga ketaatan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini Tuhan. Dan kalau kami boleh telah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan, ini bukan suatu yang kebetulan, dan ini bukan adalah hal yang sia-sia yang kami lakukan. Karena sekali lagi kami sungguh tahu bahwa Engkau telah bangkit, Engkau telah menang atas maut. Untuk itu kami mau lebih bersemangat lagi untuk menjaga keimanan kekristenan kami Tuhan. Kami mau kembali ke track yang benar. Kami mau tetap ikuti Engkau sebagai keteladanan kami Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, sore hari ini kami yang berkumpul di tempat ini, dan bagi semua yang ikut melayani ataupun mengikuti ibadah ini secara online, biar berkat-Mu, biar firman-Mu Tuhan saat ini sebagai benih yang hidup masuk dalam hati setiap kami. Benih itu tumbuh, berbuah, dan kami menjadi dampak bagi sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang bersama dengan saya, yang percaya bersama dengan saya, katakan amin. Thank you. Berikan satu kemuliaan lagi buat Tuhan Yesus sekali lagi ya. Thank you Ko Hendri. Maaf. Terima kasih untuk para penata layanan dan juga
rekan-rekan, saya begitu bersemangat gitu ya. Somehow tadi saya di rumah itu tadinya mau mengajak anak istri, tapi anak saya lagi kurang baik badannya. Jadi saya langsung meninggalkan mereka. So, sampai di tempat ini saya merasakan bahwa, wah, kayaknya gua nih mesti ngomong nih untuk ngingetin teman-teman semua nih ya. Karena dalam beberapa kesempatan kemarin-kemarin saya juga ngomong dalam setiap ibadah kecil, ibadah manapun gitu kan yang diberikan pelayanan. Mau mengingatkan saja Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib, benar? Ya, benar ya? Dan hari ketiga dia bangkit gitu, teman-teman. Ini saya belum masuk dalam firman Tuhan, tapi saya mau ingatkan lagi ya. Jerih lelah kita, maksudnya kita ikuti hukum perintah Allah, betul? Apa aja? Pokoknya gampangannya jangan menyembah berhala, jangan membunuh, jangan berbohong, yang baik-baik gitu ya. Betul ya? Kalau semuanya kita lakukan itu ternyata kalau Tuhan Yesus nggak hidup, bangkit, sia-sia. Mengapain kita mau beda sama dunia ini? Tapi ingat, Tuhan Yesus itu bangkit. Itu menunjukkan Tuhan Yesus hidup dan masa depan dan pengharapan kita ada. Amin. Jadi tetap pertahankan kekristenanmu, jangan kendor. Ya, ayo semangati, senggol kanan kirimu, jangan kendor mengikut Kristus. Kalau perlu tendang aja, dorong aja. Oke. Thank you. Saya mau membawakan dalam beberapa kesempatan saya mencoba untuk menyampaikan satu topik yang mungkin ini hal yang sederhana yang mengingatkan kita kembali. Kadang kita juga sampai di satu titik kita itu lupa untuk hal ini. Dan sebenarnya teman-teman juga di sini sudah paham tentang kerendahan hati, begitu ya. Kerendahan hati itu apa bahasa ini ya? Humility gitu ya. Kerendahan hati, bukan kerendah diri ya. Saya membahas tentang kerendahan hati. Jadi dengan sederhana saya akan juga sampaikan dan secara singkat juga bahwa di satu firman Tuhan di Amsal 18 ayat yang ke-12, Amsal 18 ayat ke-12, nanti teman-teman multimedia boleh bantu untuk mengikuti ritme dalam firman Tuhan yang saya sampaikan. Sementara ini saya akan bacakan bagi teman-teman Amsal 18 ayat ke-12. Oh ternyata sudah keluar, kita baca bersama, hitungan saya 2, 3. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi mendahului, mungkin lebih keras lagi teman-teman boleh, 2, 3. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Profesi saya dalam keseharian itu saya harus bertemu dengan para klien gitu ya, para nasabah gitu ya. Kadang saya melihat bahwa nasabah saya itu kan perusahaan-perusahaan. Kadang saya waktu ketemu dengan mereka, saat bertemu dengan stafnya atau tangan kanan bosnya, kayak mereka itu kayak yang punya perusahaan gitu. Songong gitu kayak kalau bahasanya gitu ya. Ampun deh, bosnya aja nggak kayak gitu sama saya gitu loh. Tapi dia kayak gitu. Ya ini contoh gitu ya. Bahwa saat kita berbicara tentang kerendahan hati, itu bukan status apa yang kita miliki, penampilan apa yang kita miliki, tapi tentang sikap hati. Kerendahan hati adalah berbicara tentang sikap hati. Untuk itu teman-teman, saya mau sampaikan dan mau saya perkuat dan saya mau ingin benar-benar tajamkan bahwa ada beberapa hal orang yang rendah hati. Tapi saya percaya bahwa kita semua harus rendah hati di sini, amin. Karena kerendahan hati nanti ada ganjarannya. Tapi nanti di akhirnya gitu kan ya. Kalau ibarat drama Korea, ini terakhir episodenya gitu ya. Episode ini tak kasih tahu sekarang, berarti sudah selesai dong. Nanti ya, nanti gitu ya. Ada ganjarannya kerendahan hati. Dan orang rendah hati itu nggak akan mungkin merugikan dirimu. Maksudnya kalau kita rendah hati, nggak akan merugikan diri kita apapun. Justru itu akan membawa engkau lebih tinggi, membawa engkau lebih dikenal orang. Bukan untuk disanjung, tapi untuk lebih dikenal, untuk dihormati. Oh ini loh, kita jadi suratan terbuka bagi sekeliling kita. Jadi saya mau pertajam sekali lagi bahwa kita harus menjadi orang yang rendah hati. Dan ada 3 hal saja. Jadi 3 hal, enggak 5, enggak 6, 7. Jadi 3 hal saya minta dalam waktu, dalam tempo sesingkat-singkatnya kita fokus. Jangan ngantuk, ditahan sedikit aja kalau ngantuk ya. 3 hal saja gitu ya. Tapi halnya lama-lama gitu ya. Ya 3 hal saja, 3 hal saja kita
perhatikan pada sore hari ini, dalam kesempatan ini. Yang pertama, saat ada orang rendah hati, tanda yang pertama adalah, loh ini kok bunyi gini kok Henry? Nggak cebol ini apa karena terlalu lompat-lompat anak muda ini? Iya. Oke, yang pertama adalah tidak merasa lebih daripada orang lain. Ngomong kanan kirinya, ayo. Tidak merasa lebih daripada orang lain. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Lukas 18 ayat 9 ke 14. Bahwa yang pertama adalah tidak merasa lebih daripada orang lain. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ini tentang perumpamaan, Tuhan Yesus di mana menceritakan tentang perumpamaan orang Farisi dengan pemungut cukai, ya. Bagi yang nggak pernah sekolah minggu, saya nggak tahu cerita, pasti nggak tahu ceritanya, gitu ya. Kalau yang ikut sekolah minggu atau ikut sekolah pembekalan sama Bapak Henry, pasti tahu. Ya saya anggap kalian semuanya tahu, ya. Ini panjang, ya lumayan ya. Oke, saya bacakan deh. Supaya merefresh gitu kan ya, ayat ke-9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang Farisi dan yang lain pemungut cukai. 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku nggak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ayat yang ke-12. Lihat, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Yang ke-14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan. Allah mengajarkan dalam perumpamaan ini bahwa orang yang menganggap dirinya benar, perumpamaan ini ditujukan bagi orang-orang yang menganggap dirinya benar dan menganggap rendah semua orang lain. Gampangannya ada 2 orang yang datang ke bait Allah, orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi merasa dirinya lebih dari pemungut cukai, merasa lebih suci karena dia nggak melakukan hal-hal yang jahat, gitu ya. Sudah berbakti kepada Tuhan, berpuasa 2 kali seminggu, atau mungkin yang setiap hari doa pagi, setiap minggu pelayanan, setiap hari ada ibadah, gitu kan ya. Tetapi orang pemungut cukai ini merasa nggak layak di hadapan Allah, dan berkata di ayat yang ke-14 tadi berkata, Allah mengatakan bahwa orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tidak merasa lebih dari orang lain, sebagai satu tanda orang yang rendah hati. Tidak ada paling suci, tidak ada paling benar. Teman-teman, kalau teman-teman sekilas aja melihat dalam berita-berita atau mungkin dalam orang tua, your parents saying kayak kalau waduh ekonomi lagi sulit, atau kalian melihat, membaca dalam media-media gitu ya, peperangan, geopolitik gitu ya, ekonomi, makro outlook yang nggak bagus, unfavorable industry, semuanya kena, semua impact gitu kan ya. Waktu lalu saya punya kesempatan ngobrol sama Pak Hendri, tapi saya nggak sampaikan di sini. Tetapi intinya bahwa kok kayak gini gitu ya kan, para pemimpin-pemimpin negara itu loh, ya, kok semuanya punya pemikiran gitu ya. Mengapa para pemimpin tidak lagi bersatu seperti dahulu kala? Karena apa? Perbedaan pandangan, pendapat. Bisa jadi bisa bilang bahwa mereka punya keinginan yang tersendiri, mereka ingin melakukan sesuatu yang mereka yakini adalah yang paling benar. Untuk itu mari kita coba koreksi diri kita sekarang, melihat apakah kita ini ada nggak ya tinggi hati ya? Maksudnya dalam sekolah, dalam lingkunganmu sekitar, dalam keluarga, kita ngerasa, oh aku udah yang paling hebat nih timbang adik aku, timbang kakak aku, atau dibanding saudara-saudaraku gitu kan ya. Mungkin ada juga yang merasa bahwa paling rohani, paling suci gitu kan ya. So, dalam keseharian ya, saya coba menyampaikan bahwa mungkin kita juga pernah menemukan orang ya, kalau saat dipuji ya gitu nih, wih Benny rek ganteng, nggak usah dikomentar ya teman-teman, saya tahu, tapi saya memuji diri saya sendiri ya.
Kadang Anda berkata begini, saya bisa berkata begini, wah segala kemuliaan bagi Tuhan. Ini contoh ya, sekali lagi ini contoh ya. Benny ini ganteng, saya katakan, oh ini karena kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi dalam kehidupan saya sehari-hari, saya nggak mencerminkan itu. Artinya saya menceritakan kehebatan-kehebatan saya, oh ya karena saya ganteng, karena ini saya pakai ini, saya berolahraga keras segala macam. Nah itu baru ganteng yang dipuji gitu kan ya. Mungkin juga ada juga sebaliknya, saat kita dipuji, Benny lagi contohnya, wah Benny kamu hebat ya Benny ya, kamu pintar gitu kan ya. Saat dipuji sikap saya apa? Saya merendah, seolah-olah rendah hati, padahal sebenarnya ingin dipuji lagi. Biasanya ini buat kaum Hawa nih, istriku juga kayak begini, cantik kamu. Ah benar. Kalau kita nggak ngomong lagi, dia itu kayak ngespil gitu loh, ngomong lagi, pengen dipuji gitu kan ya. Ya kan kadang kalau kalian merasa ada seseorang yang punya interest dengan diri kalian yang cewek gitu kan. Tiba-tiba memberikan sesuatu yang kayak pujian kepada kalian, kayak sometimes tuh kalau kalian tuh bisa ngaca-ngaca kayak gimana gitu loh. Karena saya pernah mengalami, teman-teman. Jadi ada satu yang maksudnya waktu itu saya dianggap bisa bermain dengan baik. Wah, masa sih di rumah saya mencoba lihat-lihat lagi. Saya coba untuk menilai diri saya sendiri, kepengen dipuji lagi gitu loh, ya kan? Tapi sebenarnya kita mau belajar ya, saya boleh sampaikan teman-teman bahwa kerendahan hati, kalau misalnya kita ada dalam situasi itu, sebenarnya yang gampang saat engkau dipuji adalah cukup dengan mengatakan terima kasih. If someone praise you gitu ya, cukup terima kasih dan titik, itu kita belajar yuk. Ya, karena kadang saat kita mengucapkan sesuatu itu nggak sesuai dengan hati kita, dan saya juga belajar di situ gitu kan ya. Kerendahan hati dengan tidak merasa lebih dari orang lain itu juga ditunjukkan dengan sikap apa adanya gitu kan ya. Meskipun apapun yang menjadi kelebihan-kelebihan kita terhadap keluarga, terhadap saudara-saudara kita. Amsal 18 ayat 23. Amsal 18 ayat 23. Nah, ini firman Tuhan cukup menempelak gitu kan ya bagi saya waktu saya mempersiapkan materi ini beberapa minggu yang lalu. Amsal 18 ayat 23. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Mungkin nanti pada satu titik teman-teman bisa merasakan itu apa artinya ini, bukan miskin atau kaya karena materi gitu ya. Tapi kita kadang pernah merasa nggak sih kalau kita sudah di atas angin, kita kayak ngomongnya sakarpe udelmu gitu loh. Gitu ya. Pada saat kita nggak yang di atas angin ya, kita ngomongnya kayak sembah sujud, matur sembah nuwun segala macam gitu. Tapi kalau kita di atas angin kayak rasanya kita ngomong ya maksudnya underestimate yang sekeliling kita gitu loh ya. Firman Tuhan ini mengingatkan saya terutama dan juga bagi kita bahwa untuk kita harus tetap punya sikap yang benar dalam berbicara dengan kerendahan hati, teman-teman. Sekali lagi, apapun status teman-teman, apapun kedudukan kalian gitu ya, jangan sampai kita menjadi kasar, seperti kayak karakter orang kaya, gayanya yang kasar, tapi kita harus tetap rendah hati kepada sekeliling. Yakobus 2 ayat 1. Yakobus 2 ayat 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Cukup jelas ini teman-teman. Itu yang pertama, tidak melebihi daripada orang lain, tidak merasa lebih daripada yang lain. Pertama, tinggal sisa dua ya teman-teman ya. Ayo fokus, jangan ngantuk ya, cepet kok. Yang kedua adalah, orang yang rendah hati adalah mau mendengar masukan. Mau mendengar masukan, senggol kanan kirimu, tendang kanan kirimu, mau mendengar masukan. Nah, boleh ya. Biar bangun. Yakobus 1 ayat yang ke-19. Yakobus 1 ayat ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Menjadi orang harus kita punya sikap mau menerima teguran, mau menerima masukan, mau mengakui kesalahan dan berubah. Teman-teman, saat ada masukan ya, bisa jadi loh masukan itu negatif, tapi untuk tujuan positif. Ada juga masukan negatif
karena orang itu yang iri hati sama kita. Ada juga seperti itu, teman-teman. Ya, ada masukan negatif memang tujuannya positif, ada masukan negatif tapi karena iri hati. Tetapi yang jelas, saat orang punya kerendahan hati menerima masukan, seperti firman Tuhan katakan ada apa? Cepat untuk mendengar, tetapi lambat berkata-kata. Lambat berkata-kata, dan firman Tuhan dikatakan juga untuk lambat untuk marah. Artinya saya mau mencoba menajamkan bahwa lambat untuk bereaksi gitu loh. Teman-teman mungkin kalau dalam pertambahan usia teman-teman semakin dewasa gitu ya, bahwa kita harus semakin lebih cepat untuk mendengar, ya, harus semakin lambat dalam bereaksi. Kalau kita semakin cepat mendengar, cepat bereaksi, dan reaksinya salah, waduh kacau balau. Ya, harus memfilter semuanya. Saya mengajarkan anak saya itu yang Juan itu yang sekarang kelas 3, bahwa saat ada sekelilingmu yang mulai ngasih komen ke kamu gitu kan ya, ngomong sama kamu, ayo terima. Tetapi kamu gak boleh cepat ngomong. Saat dipikir dulu, saat mau ngomong dipikir dulu gitu kan ya, mengajari ke dia supaya dia tahu apa sebenarnya orang itu ngomong sama dia gitu ya. Terutama saat ada konflik-konflik, terutama saat ada gesekan-gesekan di antara teman-temannya gitu, mungkin teman-teman juga mengalami, kalau ada gesekan di antara teman-teman, mungkin temanmu nggak mau menyakiti kamu gitu kan ya. Tapi karena kita sudah lagi moodnya nggak bagus, atau kita lagi capek, otak kita lagi kendo gitu ya, belum makan, akhirnya reaksinya udah langsung negatif. Nah ini gitu ya. Saya ingatkan untuk mari kita untuk cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Di Amsal 11 ayat yang kedua, Amsal 11 ayat yang kedua, kalau kita nggak punya rendah hati, firman Tuhan katakan, jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati, teman-teman. Jadi firman Tuhan mengatakan, membantu kita dalam memahami saat ada reaksi, maksudnya saat kita bereaksi dengan sikap yang angkuh, sikap yang tidak rendah hati, yang itu muncul atau bahkan keluar di sikap dan perkataan perbuatan kita, maka kita bisa menilai, oh ternyata level kerendahan hati kita itu segini gitu ya. Teman-teman percayalah, gini ya, untuk saat kita mengajak ke adult gitu ya, ke remaja, ke dewasa, lebih ke dewasa gitu kan ya. Saya juga punya perkumpulan, kayak geng aja. Kayak punya komunitas dewasa muda gitu ya. Saat kami berbicara sharing satu dengan yang lain gitu ya, ya kita sudah mempunyai persamaan satu frekuensi gitu kan ya. Saya punya dewasa muda ini sudah 3 tahunan gitu ya. Puji Tuhan, bersama teman-teman yang itu saja. Tetapi kami semakin satu frekuensi sama mereka, dan kami merasa satu kecocokan gitu. Tapi kita yang bisa lihat itu gini, waktu kita di masa-masa yang mungkin dibilang 5 tahun lebih muda dulunya gitu kan ya, atau kepada teman-teman seusia teman-teman sebaya gitu kan ya, saat kita berbicara sesuatu atau kita tentang membahas sesuatu gitu kan ya, kita tuh bisa ngeliat loh respon gitu. Artinya saat kita ngelihat teman-teman bereaksi dengan cara ngomongnya gini, kita itu sudah bisa menilai, oh ternyata anak ini masih belum mature nih. Oh eyalah ternyata anak ini masih belum dewasa. Oh masih belum ada kerendahan hati. Itu bisa dilihat sebagai orang dewasa. Makanya sebagai parent, sebagai Pak Hendri yang sering ngasih nasihat ke teman-teman, Ibu Viken juga, Cek Viken juga, didengarkan, bukan karena mereka mau sok, karena mereka kok lihatnya selalu yang aku ini salah-salah mulu, bukan. Karena kakak rohani ngelihat karena itu adalah nasihat di mana reaksimu kadang belum tentu benar. Dan orang yang bisa tahu tentang, dan untuk menilai kelemahan kita, itu kita nggak bisa ngelihat kita sendiri. Harus ada orang lain. Dan saya bersyukur ada kakak rohani, cari kakak rohani. Seperti wanita atau pria pun, saat kita mau pergi, seperti saya tadi pergi, harus ngaca dulu untuk ngelihat muka saya, gitu kan? Apakah alisnya menceng, gitu kan ya? Kalau wanita, lipstiknya ketebelan atau gimana?
perlu cermin, artinya sekeliling kita untuk tahu, untuk membenarkan posisi yang benar gitu kan. Nah, cermin yang seperti apa? Nah, kalau kalian belajar IPA ada cermin cekung, cermin cembung, ya benar ya? Ada ya? Atau kalian nggak pernah belajar IPA? Ada tuh ya, ada ya. Nah, kalau cermin cekung ya salah ngelihat wajahnya. Cermin cembung ya salah juga, yang benar ada cermin flat. Artinya apa? Untuk kalian tahu mengukur diri kalian ya cari kakak rohani, cari cermin yang tepat. Waktu kemarin saya dengar dalam satu persekutuan gitu ya, ceritanya singkatnya adalah dia ini sudah melayani, udah levelnya udah nasional melayaninya, luar biasa. Saya dengar kesaksian seseorang, dia ini wah jago banget pokoknya melayaninya, udah kemana melalang buana, segala macam diambil gitu kan ya. Terus kemudian tiba-tiba dia itu dihadapkan satu situasi di mana dia mendapat kesempatan untuk studi abroad gitu ya, ke Jepang gitu kan ya. Dia punya dua pilihan, US sama Jepang gitu kan ya. Terus kemudian dia akhirnya mengerucut ke Jepang, dan ke Jepang ini dia dapat beasiswa dan buat so on gitulah ya semuanya gitu ya. Terus dia mikir nih, wah apakah aku harus mempertahankan pelayananku ini atau aku mengikuti studiku gitu kan ya. Dia nggak bisa menilai gitu kan ya. Dia berdoa, sudah berpuasa juga, dia nggak ngerti gitu kan. Akhirnya dia tanya sama kakak rohani, sama tanya ke pendeta segala macam. Pada akhirnya pada satu titik ada satu hamba Tuhan yang senior gitu kan. Ya ini loh manusia ya. Kadang kita itu kayak, ya di sini saya berharap nggak ada ya. Jangan sampai aku ini udah tanya sama Ko Henry tapi jawabannya gini. Aku nggak cocok sih sama jawabannya Ko Henry. Jangan begitu ya, gitu ya. Cari kakak rohani yang lebih senior lagi. Oh Ceviken. Tapi ternyata gak cocok juga Ceviken ngomongin saya tentang nasihat. Gak sesuai hatiku. Tak cari pendeta hamba Tuhan yang luar biasa. Saya ke Gilbert Tumendong ke Jakarta, sampai kayak gitu. Tanya gitu kan ya. Nah, singkat cerita kesaksian anak ini, dia seperti itu, nanya kakak rohani, sampai dia melihat satu status pendeta yang luar biasa di Surabaya, dia tanya, aku kudu piye? Dan pendeta itu secara sederhana ngomong, kon iki tanya kakak rohani, jawabanmu apa? Berangkat ke Jepang. Kamu tanya parentsmu apa? Berangkat ke Jepang. Terus jawabanku apa? Ya nggak tahu Pak Pendeta. Ya berangkat ke Jepang. Jadi saat kita punya keraguan, maksudnya dalam satu situasi yang kita dihadapkan dalam kebimbangan, ya kalian sudah berdoa, kalian sudah berpuasa. Itu tadi cermin yang tepat atau kita bisa bertanya adalah tanya sama kakak rohani dulu, cari kakak rohani. Kalau kalian merasa ingin ada sesuatu yang dikonsultasikan, cari kakak rohani. Jangan cari cermin cekung, jangan cari cermin cembung, cari cermin flat yang benar-benar gitu loh ya. Ya teman-temannya. Nah, saya lanjutkan lagi, sampai mana tadi itu? Jadi lama ini ya, tinggal 2 padahal. Namanya teguran itu belum tentu caranya mengenakkan gitu kan ya. Nah, ini untuk anak-anak muda nih. Saya kemarin juga berbicara ini kepada anak-anak, bukan anak-anak sih, ke bapak ibu malahan. Usia-usia yang notabene udah 50 ke atas. Tapi sekarang saya di hadapan saya adalah anak-anak muda, dan saya juga percaya bahwa untuk seperti saya atau kita yang masih punya orang tua atau kakek, nenek, ayo kita harus tetap mau untuk diajar, mau mendengarkan pendidikan orang tua. Amsal 1 ayat 8 Kak, tolong dibuka Kak. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Lanjut ke 1 Petrus 5 ayat 5 Kak, tolong. 1 Petrus 5 ayat 5 mengatakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang sering terjadi, dan bahkan saya juga mengalami adalah anak-anak yang lebih muda, yang lebih, ya gini, ya saya ambil contoh saya aja lah. Saya itu juga gemes terus terang ya teman-teman ya. Kalau saya ngobrol sama Pak Dadang, Pak Dadang itu bapakku ya. Jadi, wis diomongin ini loh ya, pakai internet banking ini loh Pak, ngini ya. Oh iya, dicatat ya, iya ini. Nanti besok, loh, ini kok gak podo ya, gak podo. Aduh, oke, 2 kali gak apa-apa saya terangkan. 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali itu saya sangat capek gitu kan ya. Itu perkara teknologi gitu kan ya. Terus kadang berdiskusi perkara bisnis gitu kan ya. Loh, Pak Dadang, gak bisa kayak gitu. Loh Ben, kon iku ngene, kon iku salah.
Kudune ngene. Loh, saya ngene loh ya. Gini. Oh, dibantah lagi. Oh, tambah kenceng lagi. Kenceng-kencengan suaranya. Tapi dia kan kalah, dia kan sakit jantung. Saya kan nggak ada jantung. Suara saya lebih keras gitu ya. Tapi saya berdosa, teman-teman, gitu loh. Ya. Waduh. Saya juga pernah gitu kan ya. Ya, itu dulu. Sudah ngomongnya udah puluhan tahun yang lalu, 10 tahun, enggak lah ya udah lama banget itu. Tapi di sini diingatkan saya juga waktu saya ini, oh iya ya saya dulu kayak gini ya gitu kan ya. Ya, yang sering terjadi adalah saya temukan juga dan saya ngalami bahwa anak-anak yang muda yang merasa lebih update teknologi atau kalian yang lulusan sekolah yang tinggi, Harvard mungkin uji ya. Saya lulusan ini Ubaya teman-teman. IPK saya luar biasa. Jadi kayak kita ngerasa bahwa lo aku tahu lo, kamu nggak tahu Pak. Kamu nggak tahu. Itu baru ngomong sama Pak Dadang, belum ngomong sama Ibu Dadang. Oh, aku bisa teriak-teriakan itu malah lebih keras lagi tuh sama dia, karena dia ibu wanita. Oh, ngomongnya lebih kencang, volumenya lebih tinggi tuh. Jadi mungkin saya bisa menyampaikan bahwa kita lebih tahu tentang teknologi, kita lebih tahu perkembangan zaman. Yes, itu penting gitu kan ya. Dan kita tahu mana yang lebih praktis, mana yang lebih efektif, mana yang lebih efisien gitu kan ya. Menjadi lebih pandai secara akademis it is emas gitu ya. Harus itu memang. Tapi teman-teman, kerendahan hati itu adalah kebutuhan yang absolut. Ngomong sebelah kanan kirinya. Kerendahan hati adalah absolut. Lek gak ngerti absolut iku mutlak. Ya, harus, nggak ada enggak gitu ya. Saat kita tahu tentang apa yang kebaikan, tentang teknologi, tentang apa, ya kita perlu berdiskusi gitu kan ya. Akhirnya saya sama bapak saya, saat dia cerita begini, oh ya begini ya, oke. Gini ya Pak, oh ternyata nggak cocok gitu kan ya. Karena saya ngerasa bahwa gini, saya bukan pintar, saya lebih tahu teknologi dan segala macam, berpikirnya lebih, karena tahu di dalam pekerjaan sehari-hari, dia orang lama, old fashion gitu ya, tapi dia sudah teruji. Ngerti nggak? Saya bisa sampai hari ini ya karena beliau, karena Bapak dan Ibu Dadang gitu kan ya. Nggak seharusnya saya yang punya akademis yang baik, S1, IPK-nya mepet gitu ya, sok-sokan di depan orang tua saya yang sudah menyekolahkan saya dengan baik, bahkan mereka sendiri merelakan gak makan untuk saya sekolah, dengan sekarang saya bisa lebih baik, saya bisa ngajari dia, nuturi dia sakarepku. Gak bisa, teman-teman, maaf saya sedikit agak keras. Karena ini juga untuk mendidik kalian juga. Mungkin teman-teman di sini juga ngalami hal itu, ayo berubah ya. Siapapun kalian pintar ya enggak apa-apa, memang harus, akademi itu baik. Tapi kalian harus juga punya kerendahan hati dalam orang tua kalian. Nggak semuanya hal diceritakan orang tua kalian saat menumbuhkan kalian. Saat ngopeni kalian tuh nggak diomongin satu-satu ya apa yang mereka lakukan. Dan kalau kalian lihat perjuangan mereka gitu kan ya. Mereka sudah teruji membesarkan kalian sampai sekarang ini. Lihat, Selin saya dengar dia diet. Sudah digemukkan dengan orang tua, sekarang didietkan gitu kan ya. Maksudnya kalau kalian yang ngomong-ngomong udah diet tuh, kalian tuh lihat tuh, papi mami lu itu yang membesarkan kalian dengan jeripaya yang nggak pernah cerita sedikit pun, so respect him, respect your parents gitu loh teman-teman. Ya, kerendahan hati, belajar rendah hati juga dalam hal itu. Kita hanya perlu dengar, kita perlu menyampaikan apa yang menjadi kelebihan tersebut, dan dengan hikmat yang diberikan pada orang yang rendah hati, bukan untuk jadi congkak dan menganggap diri kita pandai. Mungkin nggak akan ketemu pembicaraan kita dengan orang tua saat itu. Perlu waktu gitu kan ya. Nah, waktu itu nanti yang akan membantu, dan apalagi kalau kita memang adalah dalam diskusi yang serius ya, bawa dalam doa. Hikmat itu nanti akan diberikan. Dan pasti juga Tuhan Yesus, Roh Kudus juga akan melembutkan hati orang tua kita. Jadi itu bukan perkara yang kalian harus campuri. Saat kalian sudah rendah hati, saat kalian sudah ngomong yang baik dengan orang tuamu ya. Nah ini, saya teringat satu lagi. Ya. Dengerin baik-baik ya. Jadi lupa tadi. Jadi gini, bukan menjadi suatu beban kalian saat kalian sudah rendah hati. Saya udah ngomong yang benar, tapi orang tua saya melakukan hal yang lain gitu kan ya. Itu sudah bukan perkara kalian. Bagian kalian adalah lakukan rendah hati, taat, ngomong yang baik sama orang tua, gitu kan ya. Nah, kalau sekarang kalian
saya ngeliat muka-mukanya mulai mikir nih, waduh, gua kemarin ngapain ya sama ibu aku ya, sama bapakku gua apain ya, bertobat ya teman-teman ya, mumpung masih ada nih. Ya, bahagiakan orang tuamu. Sekali lagi saya sekarang juga jadi orang tua, mungkin kalian nanti jangan jadi orang tua juga. Orang tua nggak pernah nyeritain sedetik pun bagaimana mereka ngopeni kamu gitu ya, ngasih makan ke kalian, bagaimana mereka berusaha berkorban. Jadi hormati mereka meskipun kalian sudah pintar, meskipun kalian sudah berada dalam satu status sosial yang tinggi gitu ya. Itu yang kedua. Dan yang pertama tadi apa? Tidak merasa lebih daripada orang lain. Orang rendah hati tidak merasa lebih daripada orang lain. Yang kedua adalah orang yang rendah hati mau mendengarkan masukan. Yang terakhir, yang ketiga, yang terakhir itu pasti langsung langsung bokongnya udah mulai gerak-gerak gitu ya, mau berdiri cepat gitu ya. Pemusik sabar ya. Yang ketiga adalah orang rendah hati adalah mau bekerja sama gitu kan ya. Nah, orang yang rendah hati mau bekerja sama itu nggak berbicara tentang di rumah tangga di keluarga kalian, tapi juga di pekerjaan kalian, di sekolah, di organisasi, dalam pelayanan begini perlu kerjasama satu yang lain, perlu toleransi yang tinggi. Kemarin saya ada kesempatan untuk bertemu dengan para koordinator gitu ya, para pemusik gitu, pemuji gitu kan ya. Dan tadi pemusik-pemuji di sini luar biasa ya. Ayo kalian harus melayani nih di umum nih ya. Nanti saya suruh kontak Agus sama kalian ya. Enggak, maksudnya begini, saat kita berbicara, para koordinator, itu Pak koordinator kita kan ada Pak Aryadi, kemudian ada Pak Ko Agus, ada Bu Ineke, ada siapa lagi? Siapa lagi? Kok jadi lupa ya? Ya itulah ya. Ya Pak Me segala macam. Mereka itu tajam loh pikirannya. Benny nggak bisa kayak gini Benny. Saya ini cuma mendengarkan gitu loh. Saya cuma mendengarkan. Mereka ngomong, mereka punya, ini, ada konflik gini, rame. Dan saya mau ngomong, dimanapun itu pasti akan terjadi seperti itu teman-teman. Makanya saat melayani, di sini saya lihat semuanya hampir semua melayani ya. Perlu toleransi yang tinggi. Orang yang melayani di atas ya, belum tentu orangnya lebih baik. Justru kita berlomba-lomba untuk menjadi orang baik. Justru di sini itu tempatnya orang belajar. Jika kamu pintar, ya jangan di sini. Maksudnya begini. Kalau kalian merasa bahwa lu nggak bisa ngimbangin gue, apalagi kamu, apalagi si cupu ini anak kemarin sore. Bukan begitu. Saat melayani kita perlu bekerja sama. Toleransi itu harus sangat tinggi. Dalam menghargai waktu satu dengan yang lain, dalam saat kita berbicara, mungkin ada yang ngomong gini juga, saya itu paling jengkel ya sama, gak bisa ngomong sama orangnya gitu ya. Jengkel banget saat kita ngomong dengan baik, kita sudah meminta dengan kasih ya, saya minta dengan kasih ya, tolong kita saling menghargai. Tapi ada juga orang para pelayan Tuhan ini yang selalu ngomongnya gini, ini memang karakter gue yang ngomongnya kayak begini. Waduh, dalam hati saya, Tuhan Yesus, tolong Tuhan, lembutkan dia, gitu ya. Ya untung gitu loh, koordinator di tempat ini tuh rendah hati semuanya, baik-baik semuanya. Makanya saya mengapresiasi para koko-koko dan cece-cece, bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi koordinator dan para pelayan Tuhan. Ayo contoh koordinator kita. Ya mungkin beberapa yang belum kenal. Tapi untuk anak diut, ya sekali lagi saat melayani kita harus saling menghargai, mau bekerja sama rendah hati. Ingat toleransi harus tinggi. Bukan berarti toleransi telat gak popo, yang salah itu juga. Ya, saya nunggu orang ini, nunggu WL kadang nunggu orang ini kita nggak bisa jalan gini. Lo nggak bisa kalau udah latihannya jam 1 siang, ya latihan jam 1 siang. Latihan jam 6 sore, ya latihan jam 6 sore. Kita saling hargai. Kalian di sini ada berapa orang? Maaf ya, agak sedikit panjang di sini. Jadi maksudnya untuk menunjukkan bahwa kerendahan hati itu diperlukan dalam pelayanan gitu loh. Lebih baik kita datang lebih awal, nggak ada salahnya loh. Teman-teman, kalian ini melakukan pekerjaan yang mulia. Kalau kalian, kadang-kadang saya merasakan, saya dulu juga pernah mengalami bahwa kayak aku melayani Tuhan itu kayak ya sudah aku main ya selesai, udah finish all gitu kan ya. Ya, tapi saya menyadari jauh waktu lalu bahwa engkau melayani itu, istilahnya, mohon maaf ya Tuhan Yesus kalau saya salah gitu ya. Kamu ini menghutangi Allah gitu loh. Saat engkau melayani dengan sungguh-sungguh, makanya firman Tuhan itu ngomong jeri lelahmu gak sia-sia. Itu benar. Jeri lelah yang dimaksud dengan jeri lelah gak sia-sia ini apa? Saat engkau berada dalam marketplace, gitu, Allah itu memberkati kamu loh.
Kamu bisa dibuat tinggi loh. Jadi jangan sepelekan pelayananmu meskipun ngepel, meskipun noto-noto kursi gitu kan ya. Itu lelahmu itu, Tuhan gak mau berhutang sama kalian. Tapi jaga ya. Jaga ketaatan kalian, jaga jadi lelah kalian gitu loh. Dan jangan sampai jadi lelah kita, ayo berapa tahun kita udah melayani Tuhan Yesus, mungkin 10 tahun atau 20 tahun. Jangan sampai 20 tahun melayani Tuhan Yesus, wes kayak jumpalitan ke sini, ngosek-ngosek segala macam. Ternyata karena kita nggak bisa rendah hati, jadi lelah kita sia. Yang seperti tadi saya sampaikan, kita ngikuti perintah Allah, kita nggak berbohong, kita nggak berzinah, kita nggak mencuri. Ternyata Tuhan Yesus nggak bangkit. Buat apa kita lakukan itu? Mohon maaf ini kasarannya. Tapi Tuhan Yesus bangkit. Makanya kita harus jaga perintah Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Begitu para pelayan Tuhan. So, rendah hati yang ketiga adalah orang mau bekerja sama. Filipi 2 ayat yang ketiga. Nah, ini saya mulai agak ngegas ini ya. Filipi 2 ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Kalau dalam rumah tangga mungkin teman-teman nggak tahu gitu ya. Tapi saya berikan contoh bahwa kalau saya dengan istri saya gitu kan ya. Bahwa ada bagian yang dimana kami ini sama-sama punya kelebihan dan kekurangan, ada bagian dimana saya nggak bisa, istri saya bisa. Tapi kadang itu nggak akan kelihatan saat ini gitu loh. Egonya muncul, tapi perlu kerendahan hati untuk mengakui gitu ya. Saat ini nggak mampu kayak contoh. Saya bekerja, istri saya bekerja. Istri saya dapat uang, saya juga dapat uang, gitu ya. Iya. Terus kemudian apa? Ya untuk mengelola keuangan siapa? Ya saya serahkan istri saya. Gitu ya. Dulunya duitku rek, gitu ya. Duitmu ya duitmu. Tapi istriku enggak. Duitku gitu ya. Itu kurang ajar itu. Ya enggak, maksudnya itu perlu kerendahan hati, akhirnya saya serahkan, akhirnya dia yang mengelola dan saya enggak intervensi apapun. Begitu pula kalau teman-teman dalam keluargamu, kamu punya kakak, kamu punya adik, kamu punya papi mami, mana yang bagiannya beliau? Kalian harus percayakan ke beliau. Jangan intervensi, beri kesempatan. Ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman, ternyata sudah habis. Teman-teman, kalau sering kali teman-teman bilang one man show, ya. One man show, tapi saya tambahkan no di depannya. No one man show. Artinya bahwa tidak ada karena satu orang hebat dalam setiap kesuksesan. Ya. Kalau saya dalam profesi saya kalau melihat salah satu perusahaan itu one man show, maka itu saya sudah langsung jauh-jauh. Gitu ya. Artinya itu ada sesuatu, ada resiko di dalamnya. Dan teman-teman adalah pemimpin, nantinya akan menjadi pemimpin di keluarga kalian masing-masing. Dan kalian harus belajar bahwa bekerja sama, seorang pemimpin yang bisa bekerja sama adalah juga punya kemampuan untuk mendelegasikan tugas. Contohnya apa? Nggak hanya ngoceh memerintah, ya, mungkin ngomong sama adiknya, mungkin ngomong sama kakaknya, atau kebangetan ngomong sama orang tuanya. Tidak hanya memerintah, tapi juga mau mengajar, mau berbagi ilmu. You see me do it gitu ya. Mau rendah hati untuk mendampingi, I do it with you. Dan mau rendah hati untuk mengawasi pekerjaan. Di Efesus 4 yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Tim pemusik boleh maju ke depan, pemuji juga. Teman-teman, mari kita aplikasikan dalam keseharian kita dari hal yang kecil secara sederhana dalam lingkup keluarga dan sekitar kita. Nah, inilah ganjaran, inilah episode terakhir dari drama Koreanya, yaitu Amsal 22 ayat yang keempat. Buka, Kak, tolong Kak, dan saya minta kita baca bersama-sama. Amsal 22 ayat yang keempat. Sudah? Yuk kita baca. Semuanya bangkit berdiri. Nanti saya langsung serahkan ke Pak Entri. Amsal 22 ayat yang keempat. Ini adalah ganjarannya. Sukses story-nya. Ya. Reward-nya. Happy story-nya. Kalau ceritanya belum happy berarti belum end story, masih to be continued, bersambung kayak film Tersanjung tuh, Tersanjung seri-seri yang apa. Jadi kalau ceritanya belum happy berarti belum ending.
Inilah ganjaran kerendahan hati. Kita baca 2, 3. Ganjaran kekayaan, kehormatan. Sekali lagi, Amsal 22 ayat 4, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan Gideon. Mari tutup matamu, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus memberkatimu. Mari saya berdoa bagi teman-teman. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kalau kami boleh diingatkan untuk tentang kerendahan hati dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus. Biar kami boleh tahu pengertian luas tentang kerendahan hati dan kenapa ya saya harus melakukan rendah hati. Tidak hanya secara dunia yang mengajarkan kami untuk tetap rendah hati, tapi firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kita semua Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu itu adalah awal mula semuanya. Dan kami mau pegang Tuhan, ganjaran kerendahan itu adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tuhan Yesus, saya berdoa bagi teman-teman di tempat ini, baik yang ibadah online maupun yang datang di tempat ini. Biar masing-masing kita dimampukan, diberikan kemampuan, kekuatan untuk tidak merasa lebih daripada yang orang lain. Biar kami semua mau mendengar masukan, dan kami juga mau bekerja sama. Biar kami dibekali pada malam hari ini dengan firman-Mu, dan benih ini selalu tumbuh, dan kami mau berbuah lebat, dan kami mau menjadi dampak bagi sekitar kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam satu nama, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Cik. Ya. Siapa yang diberkati hari ini? Ya. Terima kasih buat Ko Beni yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Oke, kita akan mengakhiri ibadah Youth sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sore hari ini Engkau sudah berbicara buat setiap kami, supaya kami boleh terus bertumbuh menjadi anak-anak yang memiliki kerendahan hati. Sama seperti Engkau, Tuhan. Engkau pun sudah menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan kerendahan hati. Engkau mau datang dari surga yang mulia, bahkan Engkau mengosongkan dirimu Tuhan, dan menjadi sama seperti manusia, dan pada akhirnya Engkau mau mati buat kami di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kejahatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu, biarlah hidup kami boleh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi rencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni.
inilah kerinduan kami sore hari ini. Ketika kami memiliki kerendahan hati, sungguh menyenangkan Tuhan. Terlebih lagi Engkau pun senang ketika kami terus bertumbuh menjadi anak-anak yang memiliki kerendahan hati. Ini tugas kami, ini bagian yang harus kami kerjakan hari lepas hari. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, kami kedapatan adalah anak-anak yang rendah hati. Kami tidak merasa lebih hebat, lebih baik dari siapapun. Dan kami mau belajar, kami mau mendengar nasihat, kami mau mendengar teguran, kami mau mendengar masukan. Terlebih lagi kami mau belajar bekerja sama. Dan kami tahu bahwa orang-orang di sekitar kami adalah orang-orang yang sudah Tuhan tempatkan untuk saling menggesek, untuk kami boleh saling Tuhan memperlengkapi, untuk saling memperbaiki. Terlebih lagi Tuhan, kami mau sungguh-sungguh Tuhan belajar untuk menjadi pribadi yang menyenangkan buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih, berkati kembali hamba-Mu, untuk Bapak Beni Listiawan bersama istri Ibu Devina dan juga kedua anaknya Juan dan Jolin. Berkati dalam seluruh kehidupannya, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan di dalam apa yang menjadi doa kerinduannya. Tuhan, Kau Allah yang sanggup mendengar dan Kau menjawab semua doa dan kerinduannya. Berkati Tuhan di dalam berkat anugerah-Mu. Isi kembali bejana hidupnya, supaya dimanapun Tuhan Kau mengutus hamba-Mu melayani, biarlah pelayanannya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami semua yang mengikuti ibadah Youth sore hari ini, baik yang di gereja, kami yang mengikuti ibadah secara online, kami akan pulang dan kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Youth sore hari ini. Dan tiba saatnya kami akan pulang dari tempat ini, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat dari Tuhan, mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Koko Beni yang sudah melayani. Kita akan memberikan persembahan. Sambil kita akan memberikan persembahan,